Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Krisu Ferdiansah, NIM 186501113, Prodi Farmasi semester 6A. Yang pertama yaitu jenis-jenis variabel penelitian. Saya Muhammad Krisu Ferdiansah, NIM 186501113. Pengertian variabel. Variabel merupakan suatu atribut, objek, kegiatan, orang, atau segala sesuatu yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dicari, dikaji, dan atau digali informasinya untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hal mendasar yang harus kita perhatikan dalam menentukan variabel adalah variasi nilai. Apapun atribut atau objek atau segala sesuatu yang akan kita teliti, jika nilainya bervariasi, maka kita bisa menjadikannya sebuah variabel. Contohnya, usia, jenis kelamin, agama, prestasi belajar, kinerja kerja, dan kepuasan pelanggan. Macam-macam variabel. 1. Variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel independen atau biasa juga disebut sebagai variabel stimulus, prediktor atau variabel penyebab. 2. Variabel terikat. Merupakan variabel dependen atau bisa disebut dengan variabel output atau variabel akibat. 3. Variabel anatara. Merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen secara tidak langsung. 4. Variabel moderator. Merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel mediasi atau variabel dependen. 5. Variabel kontrol. Merupakan variabel yang dikendalikan agar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel bebas. Pengertian variabel bebas merupakan variabel independen atau biasa juga disebut sebagai variabel stimulus, prediktor atau variabel penyebab. Dikatakan penyebab karena variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat atau dependen. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui pengaruh dua buah variabel antara variabel X terhadap Y. Jika kita menggunakan logika sederhana, maka kita dapat mengatakan bahwa variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi variabel Y. Dengan kata lain, maka kita bisa berasumsi bahwa kualitas kelayanan merupakan variabel independen sementara kepuasan konsumen merupakan variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel output atau variabel akibat. Dikatakan akibat karena variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Sebagai contoh, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Maka kita bisa membuat suatu asumsi, misalnya, ketika kualitas pelayanan dari seorang pekerja restoran buruk, maka ini akan mengakibatkan kepuasan konsumen menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya, ketika kualitas pelayanannya baik atau ramah, maka akan mengakibatkan kepuasan konsumen tinggi. Variabel antara merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen secara tidak langsung. Variabel ini juga biasa disebut sebagai variabel mediasi atau intervening. Dari contoh sebelumnya, kita dapat mengubah struktur hubungan variabelnya menjadi seperti berikut. X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi Z. Artinya, Y merupakan variabel yang memediasi hubungan antara X dan Z. Pada contoh kasus di atas, maka variabel kepuasan konsumen bukan lagi sebagai variabel dependen melainkan variabel mediasi. Sementara variabel dependennya menjadi loyalitas konsumen. Variabel moderator merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel mediasi atau variabel dependen.
Variabel ini juga bisa disebut sebagai variabel moderasi atau moderating dan diletakkan di antara dua variabel X dan Y. Dari contoh sebelumnya, maka kita bisa menambah satu variabel moderasi misalnya sebagai berikut. Sebagai telah kita ketahui bahwa X mempengaruhi Y, lalu kita menambahkan M di antara keduanya. Kemudian kita dapat membuat suatu asumsi bahwa hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan semakin kuat dikarenakan orang yang menjadi pelayan berjenis kelamin tertentu. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan agar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel ini biasanya dibuat oleh peneliti untuk penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, pengaruh jenis pendidikan X terhadap keterampilan berbicara Y. Dan kita menentukan variabel kontrolnya berupa tema pembicaraan yang sama, dipresentasikan di panggung yang sama, ditonton oleh orang yang sama, dan seterusnya. Contoh sebagai berikut ini. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.